Dan aku ikutin ke hotel itu, bener-bener aku ikutin. Dan aku ngedenger itu suara lagi berdua. Akhirnya aku ketok. Dan keadaan mereka, lu masih mau di dunia hitam lu? Atau mau jalan rumah tangga sama gua sama anak gua? Pisah. Gua lebih baik sama laki-laki daripada sama perempuan. Gua gak bisa. Gak suka sama saya, sukanya sama laki-laki. Saya gak bisa. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya pernah menikah dengan jin. Oh, salah. Bukan jin Kak ya. Yang katanya dulu pernah menikah dengan seorang laki-laki tapi punya kelainan ya. Lebih tepatnya suami atau mantan suaminya ini adalah seorang penyuka. Kok bisa gitu. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, Assalamualaikum Kak Cindy. Iya. Cindy Nayora. Cindy apa sih yang penyanyi cilik itu dulu? Cindy Senora. Iya, Cindy Senora ya. Oke, Kak Cindy, terima kasih nih buat waktunya udah hadir di studio sederhananya Jejak Backpacker gitu. Ini saya numpang nih sama Jejak Backpacker. Oh gitu. Iya, belum punya studio sendiri. Oh gitu. Makanya teman-teman nih suka salah nih kalau nonton. Bang Ali kok ceritanya nggak horor lagi nih katanya. Teman-teman jadi jangan sampai salah ya, ada 2 channel, Ali Jejak Backpacker dan Jejak Backpacker aja gitu. Oke, Kak Cindy, kok bisa? Saya penasaran banget nih gimana ceritanya itu Kak Cindy. Langsung aja mungkin. Oke, silakan. langsung ya. Ya gini, jadi aku lebih pengen cerita tentang yang saat ini, yang pernah aku alamin sih ya Bang Ale ya. Jadi tuh aku sempat nikah. Aku nggak tahu nih, aku nikah sama suami atau istri nih. Karena dia kan memang nyatanya laki-laki ya. Dan sedangkan aku perempuan kayak gitu. Nah awalnya itu lebih ke, aku langsung masuk cerita ya. Awalnya itu lebih ke aku nggak tahu awalnya kenapa dia atau enggak kayak gitu. Awalnya aku nggak tahu, cuman aku tuh jadi punya tongkrongan saat lagi sama dia, sebelum sama dia pun aku nongkrong sama teman-temannya juga kayak gitu. Nah saat aku nongkrong ketemulah sama dia ya, perempuan ngelihat cowok ganteng gimana sih ya Bang Ale ya. Kelepek-kelepek lah ya. Lebih ke kelepek-kelepek kali ya. Nah terus karena aku nggak sangka-sangka, karena di kumpulan itu juga memang nggak kumpulan yang kayak gitu kan, dan aku nggak tahu sama sekali. Jadi yang ini siapa sih, aku pengen tahu dong. Jadi aku yang lebih pengen tahu duluan saat itu. Terus akhirnya dikasih tahu sama teman-teman, ini si A, si B, si C, dikenalin lah satu persatu sama temen yang udah cukup deket sama aku nih. Terus udah gitu akhirnya aku dideketin sama dia dengan cara waktu itu aku dugem bareng. Aku dugem bareng sama teman-temannya juga, sama dia juga, dan ternyata di situ rencana dia memang dia pengen kenal juga sama aku saat itu. Terus udah gitu, udah kita dugem bareng ya, namanya mabok ya, kayak gitu. Terus udah gitu mabok, cuman masih biasa aja awalnya. Kebetulan saat itu aku memang sendiri juga, aku nggak ada pacar, nggak ada suami kayak gitu. Udah aku dideketin sama dia. Pokoknya pas pendekatan itu dia lebih main ke cowok memang. Oke, kalau misalnya main sama cowok kan itu wajar ya, karena memang laki-laki kebanyakan main sama laki-laki juga kayak gitu. Cuman yang aku aneh, kok banyak juga perempuan yang dekat sama dia, cuman
bahasanya tuh lebih ke beb kayak gitu. Oh, iya. Aku sempet yang kayak cemburu, sempet jealous kayak gitu kan. Cuman ya udahlah, mungkin teman deketnya dia, pikiran aku kayak gitu kan. Ya udah, oke. Terus sampai akhirnya aku ke titik pacaran sama dia. Saat titik pacaran itu dia bener-bener baik banget. Baik banget nge-treat aku juga yang bagus banget sih menurut aku ya. Untuk ukuran pacar dia kayak, aku kan saat itu ngekos. Nah ngekos pun dia yang biayain kayak gitu. Karena dia saat itu memang pekerjaan dia cukup baik, cukup bagus kayak gitu. Terus sampai akhirnya dia pengen kenalin aku ke orang tuanya, ke keluarganya. Terus aku lebih ke ntar dulu deh. Awalnya aku mikir kayak gitu kan, ntar dulu deh, kayaknya terlalu cepet deh. Karena itu jaraknya dari aku deket terus pacaran, terus dia ngajak aku ke keluarganya tuh jaraknya kira-kira 4 bulan 5 bulan. Baru menurut aku terlalu cepat. Terus udah gitu akhirnya ya udah perkenalan aja katanya gitu, kenalan aja ke keluarga aku kata dia gitu. Ya oke dong, aku pikir ya udah kenalan aja yang biasa aja gitu, nggak ada niatan yang kemana-mana, mau apalagi mau nikah gitu, belum ada niat. Sampai akhirnya si ibunya cerita ini si cowok ini, si anaknya ini dia memang jarang punya pacar, dan terakhir dia pacaran itu sama perempuannya itu LC kayak gitu. Makanya ibunya dia itu nggak mau dia sampai pacaran sama kayak penyanyi dangdut yang pokoknya yang lebih ke makanya kan kalau aku kan cewek baik-baik gitu ya kelihatannya. Oke. Lebih ke cewek baik-baik nggak sih ya kan? Ya udah, seneng banget tuh orang tuanya, seneng banget akhirnya bisa maksudnya si cowok ini, anaknya ini bisa dapetin cewek yang beneran mungkin di mata mereka, padahal nggak juga. Oke. Terus udah gitu ya udah deket ibunya tuh kayak nyaman mungkin atau gimana, karena ya balik lagi seperti yang aku bilang, mungkin ngerasa aku yang dilihat dia cewek yang mendingan, yang baik gitu, yang beneran dikit. Terus oke, aku jalanin masih pacaran sampai ibunya minta untuk aku tinggal di sana, di rumahnya. Di rumahnya. Aku bilang ntar dulu deh, aku soalnya kosan aku belum selesai, aku alasannya kayak gitu. Karena aku juga ya udah ntar dulu gitu loh, nggak, aduh cepet banget sih gue tinggal di sono, nanti gimana gitu ya kan. Dipandang orang juga nggak enak, apalagi di situ memang di rumahnya itu, di lingkungannya itu memang kebanyakan keluarganya dia, karena kan memang orang Betawi kan kebanyakan kayak gitu ya. Nah oke. Terus ibunya nih minta terus aku untuk nikah sama dia, karena nggak mau kelamaan katanya gitu, pengen buru-buru punya cucu kayak gitu. Ya nanti dulu ya, dipikirin dulu kata aku gitu. Oke. Sampai akhirnya si cowok ini udah minta untuk aku nikah sama dia. Akhirnya dia yang minta. Dia bilang aku mau nikah sama kamu. Cuman ada kata-kata yang aku kutip sebenarnya dari sebelum nikah itu. Dia bilang sama aku, gue mau keluar dari dunia hitam. Yang aku pikir dunia hitam ini mungkin kayak dugem atau minum-minuman, mabuk-mabukan, atau mungkin bahkan narkoba atau segala macam kayak gitu. Mungkin keluar dari situ aku pikir. Terus oke, kata aku gitu. Kalau gitu tapi berjalan dulu ya, sambil berjalan dulu kata aku gitu. Oke, kata dia. Udah sampai akhirnya aku buat pernikahan itu, ibunya udah sibuk untuk udah gembar-gembor juga ke sana sini. Aku dikenalin sana sini. Ini calon istrinya si cowok ini, anak gue nih, kayak gitu. Terus cuman kayak aku kok belum siap ya, apa mungkin feeling kali ya. Kan setelahnya baru terasa tuh kalau itu feeling kayak gitu. Terus iya deh, pikiran aku ya udah deh, daripada kayak gini gue juga malu kan, cuman dikenalin dong, masa nggak jadi nikah kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya si cowok ini juga mempersiapkan semuanya, kebetulan juga
memang untuk ekonomi dia cukup kayak gitu. Terus akhirnya di di bulan Desember dia minta gue mau nikah di bulan Desember katanya gitu. Itu jaraknya berarti kalau nggak salah itu dari bulan Oktober, 2 bulan sampai 3 bulan sebelum pernikahan. Jadi menurut aku juga terlalu cepat juga sih. Terlalu cepatnya maksudnya lebih ke apa ya? Tahu-tahu nikah, tahu-tahu pacaran, tahu-tahu nikah. Kayak gitu cepet banget kan jaraknya kan. Ya udah. Tapi ya udahlah pikiran aku. Terus aku memang nggak keluar biaya sama sekali. Aku nggak, karena aku juga kalau keluar biaya juga saat itu aku belum siap kan, aku udah bilang aku belum siap kayak gitu kan. Oke, udah akhirnya dipersiapkan pernikahan, aku fitting baju segala macam. Tapi dia nggak pernah nemenin. Dia nggak pernah nemenin. Terus lebih ke dia cuma support masalah uang. Oke. Iya kayak gitu. Cuman saat itu aku pikir dia kerja, dia sibuk, ya nggak masalah lah, ya udahlah ya pikiran aku. Terus tapi kok kayaknya orang-orang calon pengantin kayak gitu kan ditemenin sama suaminya kayak fitting, terus nyari undangan segala macam. Jadi itu dia minta untuk aku yang ngatur semua, dia cuman support ekonominya aja. Kayak gitu. Bener-bener sendiri dong. Bener-bener sendiri banget. Kayak gitu. Nah terus udah gitu, tapi ya udahlah pikiran aku. Sampai fitting baju pernikahan yang punya dia itu dia nggak datang. Dia cuman minta ngepasin sama jasnya dia, jas yang dia punya, minta dipasin ukurannya segitu. Cuman kayak gitu doang, sesimpel itu gitu. Maksud aku kok gue mau nikah tapi gue nggak punya temen hidup, sama aja dong kalau kayak gitu ya. Tapi ya udahlah, balik lagi. Jadi banyakan lebih ke bikin pertanyaan sendiri selama sama dia kayak gitu. Teka-tekinya banyak kayak gitu. Terus sampai akhirnya di hari pernikahan. Pas di hari pernikahan itu aku malamnya dari kemarin itu kan udah pasang tenda kayak gitu. Udah pasang tenda. Cuman dia nggak minta cuti untuk nikah saat itu. Belum minta. Harusnya minta cuti itu berapa hari sih Bang Ale? Udah dari jauh hari, kan otomatis udah tahu nih tanggal pernikahan itu kan udah tahu kan? sebulan 2 bulan sebelumnya biasanya udah tahu kan. Karena kan udah bikin undangan juga kan. Ini enggak, dia nggak ada cuti, dia nggak, entah itu alasan, tapi akhirnya aku tahu kalau itu cuma alasan. Kalau dia kerja, padahal dia nggak kerja, tapi dia berangkat terus kayak gitu. Cuman kok ini gue udah mau sampai hari pernikahan, lu nggak cuti kayak gitu kan. Ya udahlah, balik lagi aku selalu mencoba untuk ya udahlah positive thinking aja. Karena harus aku yang ngalah sama diri aku sendiri ibarat saat itu. Udah akhirnya pas malamnya pun dia balik, udah malam, dan itu dia bawa teman-temannya dia ke situ. Teman-temannya juga banyak yang nginep kayak gitu di rumahnya, karena kan acaranya pernikahannya itu di rumahnya dia saat itu. Karena di rumah aku tidak memadai. Kayak gitu. Cuman balik lagi dia juga memang enggak, karena kan aku nggak ada orang tua juga ya, dua-duanya udah nggak ada, jadi harusnya kan dia pamit juga ke kakak, nenek aku. Ini enggak. Cuman ya udahlah pikiran aku. Jadi lebih banyak aku yang ngalah sama kejadian-kejadian saat itu. Cuman sekarang kayak ngerasa, ih gue goblok banget sih dulu. Kenapa sih gue tolol banget kayak gitu kan. Terus ya udah. Pas malamnya tuh aku nggak bisa tidur tapi dia bisa. Gimana ya? Namanya pernikahan pertama, harusnya kan lebih bisa gimana gitu ya kan. Grogi kayak gitu. Aku pun kayak gitu kan. Terus akhirnya pas malamnya itu nggak tidur, aku ditemenin sama temennya, dan dia malah sama temen-temennya nggak ada ngobrol sama aku sama sekali kayak gitu. Terus akhirnya aku diajakin ngobrol sama keluarganya juga kayak gitu. Ya udahlah, aku sibuk sama pernikahan yang besoknya. Sampai ada temennya, salah satu temen dia itu kan temen aku juga, itu dia nanya, "Sin, lu serius udah mau nikah?" katanya gitu.
aku nggak tahu dia mau nyelamatin aku atau kayak gimana. Cuman lu serius mau nikah sama si cowok ini, katanya gitu. Ya serius, anjir, udah mau harinya ini, lu jangan ngomong kayak gitu, kata aku. Terus ya iya enggak, katanya gitu. Ya abisnya dia kayaknya yakin sama gue. Dia yakin sama lu, tapi lu yakin sama dia? Aku tuh dipertanyakan kayak gitu sama temennya sendiri. Lebih deket dia sih, jadi aku kenal dia dari perkumpulannya dia juga kayak gitu. Cowok nih. Cowok. Dan ternyata cowok itu cowek. Oh, Karena dia tahu si mantanku itu kayak gitu, jadi makanya dia banyak bertanya kayak gitu sama aku. Oke. Udah kayak gitu, aku tetap jalanin apapun itu, aku jalanin pikiran aku. Kalaupun salah pilihan aku, ya udah nanti juga ditunjukin kayak gitu. Cuman aku nggak tahu nih salahnya apa, kok ada pertanyaan kayak gitu sebelum nikah ya, pikiran aku. Oke. Nggak masalah pikiran aku. Terus akhirnya aku harus tidur karena besokannya kan beracara tuh seharian kan, hampir seharian kayak gitu. Jadi karena acaranya di rumah, jadi bener-bener kayak capek seharian, jadi harus tidur. Cuman ya bisa nggak bisa. Sampai jadi tukang make upnya itu temennya dia, dan aku tahu kalau temennya itu banci, beneran banci kali ini. Bukan lebih komo, dia lebih ke banci karena boti banget gitu, lebih ke perempuan banget. Dan aku juga agak deket juga sama dia, jadi lekong banget lah kayak gitu. Gue dandanin lo disuruh sama cowok lo sama laki lo, katanya gitu, harus kayak princess, katanya gitu. Oh ternyata laki gue mau gue cantik ya kayak gitu. Sempat mikir kayak gitu. Cuman dia nggak pernah ngomong apa-apa sama aku. Dia nggak pernah minta, Sin kamu nanti pas pernikahan pakai ini ya, pakai itu ya. Enggak. Itu bener-bener random aja, terserah lu aja kayak gitu. Cuman ternyata dia ngomong sama temennya. Jadi aku ngerasa oh seneng lah ya, spesial, berarti dia pengen gue cantik kayak gitu ya kan di hari pernikahan. Sampai akhirnya pas pernikahannya itu banyak teman-teman kantornya dia juga datang. Terus ada bosnya dia juga. Dan setelah terakhir ini aku tahu ada pacarnya dia juga. Oke. Yang cowok? Cowok. Oh. Oke. Iya itu cowok. Terus ya udah aku datang, cuma aku ngeliat gelagatnya kok ini cowok nempelin laki gue mulu. Yang pengantin siapa, pikiran aku kan. Itu pacarnya itu bener-bener dari awal, dari pagi tuh, dari akad sampai resepsi itu ada cowok itu. Jadi lebih nemenin ke suami aku kayak gitu. Ngasih selamat ke aku juga enggak. Itu setelah aku tahu kalau itu pacarnya ya. Terus oke. Aku jalanin kayak biasa. Saat pernikahan itu ya bahagia dong, karena ada teman-teman aku juga datang. Udah gitu bangganya gue saat itu, ini cowok gue ganteng loh. Suami gue ganteng loh, ganteng banget ya kan. Cuman aku nggak bisa nih kasih fotonya. Tapi jujur nih, banyak orang yang bilang ganteng. Biasanya emang kalau homo itu lebih ganteng nggak sih, iya, daripada yang normal. Iya. Tapi bener kayak gitu. Udah gitu beda umurnya juga cuma 2 tahun sama aku, jadi masih egonya juga masih tinggi banget sebenarnya. Terus udah tuh sampai akhirnya aku udah pernikahan selesai. Pernikahan itu selesai di sore, dia izin sama aku. Sin, aku mau pergi dulu ya. Pergi. Masuk akal gak sih abis nikah? Lu mau pergi? Lu mau kemana? Oke. Ini gue siapa sih sebenarnya? Makin ngerasa kayak gitu. Gue siapa sih ya sebenarnya di sini? Ini gue baru di Pinang loh, baru hari ini. Terus lu udah mau pergi kayak gitu. Ih, kok seharusnya lu genjot gue terus-terusan iya ya? dong. Iya dong.
Tapi udah digenjot sebelumnya ya. Karena sebelumnya aku emang dugem terus sama dia kayak gitu. Nah pulang dugem ke rumahnya dia kayak gitu. Jadi sebelumnya ini buat inti ke akhirnya sih sebenarnya. Nah, terus udah gitu akhirnya pas pernikahan itu entah dia bosen apa gimana, pikiran aku kan, lu bosen apa gimana sih, tapi baru nikah ya kan, pacaran juga nggak lama, kecuali kalau udah terbilang bertahun-tahun mungkin oke lah ya bosen. Ini kan nggak bertahun-tahun kayak gitu kan, bahkan jarak dari pacaran sampai ke akad ijab kabul itu nggak jarak setahun sebenarnya. Harusnya nggak ada bosen dong, belum ada bosen ya. Gimana sih Bang Ale kalau sebagai laki-laki udah ada bosen belum setahun? Wah lagi kenceng-kencengnya dong. Iya. Itu biasanya kalau bertahun-tahun ya. Iya biasanya. Kalau baru setahun kayaknya masih lagi kenceng-kencengnya nggak sih? Harusnya. Nah udah. Sampai dia pergi sama yang ternyata pacarnya itu. Oke. Nah, cuman dia alasan aku mau ngambil hadiah katanya gitu ke kantor, ada yang nggak datang katanya gitu. Jadi ngasih hadiahnya ke kantor katanya. Emang harus malam gini ya? Kata aku. Iya paling gue balik pagi katanya gitu. Tapi kadang ngomongnya sering lu gue juga. Gue balik pagi kali katanya gitu. Oh gitu. Ya udah. Sejak pernikahan itu aku lebih banyak lagi makan hati. Karena aku tinggal di rumah mertua yang bener-bener gimana sih Bang rasanya tinggal di mertua, suami ada di situ aja kayaknya kita nggak enak. Tinggal di mertua ini suaminya jarang ada di rumah, tambah lagi tinggal di mertua kayak yang aduh gue ngapain ya tiap hari di sini kayak gitu. Terus udah gitu udah pas ini dia balik pagi subuh dia balik subuh, sedangkan besoknya dia nggak ada libur. Dia bilangnya sama aku dia nggak ada cuti. Lu nggak ada cuti kata aku gitu. Bener-bener gak ada cuti, gak ada katanya gitu. Gue gak dikasih cuti katanya gitu sama si Koko sama bosnya dia. Serius? Ya udah deh, nggak apa-apa lah, berarti duitnya kenceng nih ya kan. Pikiran aku ya udah nggak apa-apa. Terus udah aku pokoknya selama beberapa bulan tuh aku masih jalanin hidup normal sama dia. Normalnya sebenarnya nggak normalnya lebih ke 2 hari sekali dia pasti pergi. Dia nginep, pasti nginep. Dan lebih ke anehan setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan pernikahan. Setelah 3 bulan pernikahan, dia sering pulang malam. Dan dia bawa temennya. Oke, yang berbeda-beda? Satu. Yang tadi? Yang pacarnya itu. Ya. Dia bawa temennya. Cuman kok lu ngapain bawa temen lu sih ke sini? Sampai itu beberapa kali terjadi dan hampir setiap hari itu orang nginep di situ si cowok ini. Dan sakitnya aku itu, Sin, lu tidur sama ibu ya? Gue nemenin teman gue. Kok kayak gitu? Kata aku awalnya kayak gitu dong nanya, kok kayak gitu? Kata aku. Ya nggak apa-apa, nggak enak kalau nggak ditemenin katanya gitu. Gue tidur di depan kok katanya gitu. Maksudnya di depan TV di ruang keluarga gitu. Gue tidur di depan kok katanya gitu. Terus ya udah lu tidur aja sama ibu. Emang kenapa? Katanya gitu. Ya nggak apa-apa sih pikiran aku. Cuman ya udah deh terserah kata aku. Tapi dia tetap nge-treat aku kayak dia gajian. Lu mau belanja apa? Nih gue kasih aja duitnya ya, lu yang belanja sendiri. Atau gue mau belanja nih, lu mau nitip apa, lu pengen apa, lu pengen beli ini beli itu, sampai aku minta handphone besoknya langsung dikasih. Di treatnya baik kayak gitu. Cuman tetap makan hatinya kayak aku tuh hampir dibilang jarang banget tidur bareng sama dia. Sekalinya tidur bareng dia bener-bener tidur kayak gitu. Jadi untuk hubungan cuma sekali 2 kali dalam 1 bulan. Kayak gitu. Ini gue yang gak enak rasanya apa gimana?
sampai ngerasain kayak ini kok nggak enak apa gimana, perasaan enak gitu aja. kali ya. Apa kurang roiko, kurang gurih apa gimana ya kan? Cuman perasaan biasa aja gitu. Kenapa sih ya? Ya udahlah ya, gue terlalu mikir jauh mungkin aku sempet mikir kayak gitu. Terus pas temennya yang sering datang itu, aku pas udah lebih dari 10 kali ya itu datang, aku curiga. Beberapa kali aku bangun malam tuh, aku kebangun. Jadi posisi aku di kamar, kamar diterangin karena aku nggak bisa tidur gelap kayak gitu. Sedangkan dia, karena temennya ini minta tidur gelap, alasannya minta tidur gelap, dia gelapin. Ngapain gelap-gelapan lu ya? Di situ pikiran aku, lu ngapain ya? Tapi aku kayak sering bolak-balik kamar mandi kayak gitu. Dan kebetulan kalau mau ke kamar mandi itu kan lewat kamar aku dulu. Kadang aku pura-pura tidur dan aku dengerin. Karena aku tutup pintu, aku nggak mau tidur. Aku bilang, aku nggak usah tidur sama ibu, aku mau tidur sendiri. Aku bilang gitu. Ya udah, kata dia gitu, nggak apa-apa. Itu aku sering ngedenger mereka berdua bolak-balik kamar mandi. Cuman satu-satu. Cuman kan kalau kita perempuan sama laki-laki kan ke kamar mandi tuh mungkin habis hubungan apa gimana. Itu aku kepikirannya setelah kejadian ketahuan. Oke, nggak masalah pikiran aku. Mungkin mereka kencing apa gimana, gantian apa gimana. Ya udahlah ya pikiran aku. Cuman kok feeling aku nggak enak banget kayak gitu kan. Ini kayaknya ada yang janggal, gue yang bego apa gimana gitu loh. Kok dia bawa laki terus kayak gitu. Maksudnya aku juga pernah pacaran sama laki-laki yang normal, yang gue tidur sama dia gitu loh. Dan dia nggak ngasih kesempatan untuk temen-temennya datang karena mau nikmatin hidup berdua lah. Apalagi udah nikah, ya nggak sih? Iya. Kayak gitu. Terus akhirnya pas aku ngomong akhirnya, itu temen lu kok datang terus ya? Akhirnya aku harus ngomong kayak gitu karena yang aku pikir gue makan hati sendiri atau gue harus ngomong. Tapi yang aku pikir ya udah, gue harus ngomong kayak gitu. Gue harus ngomong dan akhirnya aku ngomong, kenapa sih temen lu nginep terus di sini? Ya emang kenapa? Dia itu tinggalnya di Bandung alasannya. Jadi dia nginep di sini terus katanya gitu. Ya dia suruh ngekos aja sendiri. Ngapain kata aku gitu. Lu sama gue kan udah nikah. Ya udah sih katanya gitu. Lu ribet jadi berantem. Lu ribet katanya gitu. Lu kalau emang kayak gitu katanya gitu, kalau lu emang nggak mau datengin teman-teman gue, ya udah gue nggak akan pernah datengin. Bukan kayak gitu kata aku, bukan gue ngelarang, cuman ini terlalu setiap hari, lu nggak pernah sama gue jadinya, kata aku gitu. Marah, pergi dari rumah sama si temennya itu sampai 2 hari dia nggak pulang. Nah terus akhirnya aku ngerasa badan gak enak. Cuman aku sedihnya aku nggak bisa cerita sama siapa-siapa, badan aku gak enak, perut aku sakit kayak gitu. Pas akhirnya dia setelah pulang dia nggak bawa temennya. Lu kenapa katanya gitu, lu sakit katanya gitu. Nggak tahu deh, emang gak enak aja badan. Dan tahu nggak apa? Aku hamil. Oh, okay. Pas jadi dia bawa aku ke klinik dan ini nggak tahu emang katanya gitu, nggak cek atau gimana katanya gitu. Enggak, kata si suami aku kayak gitu. Bapak ada anaknya loh di perut ibunya. Terus dia kaget tapi yang sedih.
kok sedih pikiran aku lu. Terharu kali. Enggak. Terharu karena udah harus punya anak. Terus kata dia, oh iya katanya gitu. Iya Pak katanya gitu, kata si susternya itu. Jaga baik-baik ya Pak. Udahlah akhirnya, oh gue hamil. Ternyata gue hamil. Terus dia bete. Aku hamil dia bete. Kok lu bisa hamil sih? Lah kok gue bisa hamil? Iya kok lu bisa hamil katanya gitu. Kan hubungan saya jarang katanya gitu. Ya mau sekali, mau 100 kali, kalau main jadi satu kata aku gitu kan. Terus kata dia, oh katanya gitu, ya udah deh, nggak apa-apa, ya udah deh, bahasanya ya udah deh, ya udah, aku nikmatin lagi hidup aku seperti biasa. Cuman dia jadi jarang bawa temennya saat itu karena mungkin tahu aku hamil apa gimana. Sampai akhirnya setelah 2 mingguan dia nggak bawa temennya, bawa lagi, dibawa lagi. Sin, itu temen gue nggak punya tempat tinggal, nggak ada duit, dia mau tinggal di sini. Ya terus kenapa? Ya gue izin sama lu katanya gitu. Ya udahlah terserah lu, kata aku. Ini kan bukan rumah gue. Itu aku makan udah sedih banget. Gue hamil, lu masih bawa temen lu kayak gitu. Nah terus aku ceritanya aku ngidam waktu itu. Dan saat si pacarnya ini udah tinggal di rumah kita, aku ngidam. Pulang kerja aku mau minta bawain kue tiaw pakai sendok plastik. Itu aku inget banget, itu ngidamnya aku. Pakai sendok plastik tapi disuapin. Dan tahu saat dia pulang kue tiaw itu, ini kue tiawnya pakai sendok plastik, gue nggak bisa nyuapin. Kan lu punya tangan. Sakit nggak? Sakit. Ya udah deh. Itu sampai pas bayi, anak aku tuh jujur ileran. Karena mungkin nggak kesampean kali ya ngidamnya. Ya mitosnya kan kayak gitu ya. Terus kata aku ya udahlah nggak apa-apa. Mau dibikinin apa? Orang tuanya ngomongan mau dimasakin apa? Enggak. Aku cuma mau kue tiaw pakai sendok plastik disuapin. Aku nggak mau kalau nggak lengkap salah satunya. Itu sampai aku ngambek. Dia mau tidur, tadinya mau tidur bareng sama aku, padahal ada temennya kan. Nggak usah, lu tidur di depan aja. Sama temen lu biasanya juga gitu. Sampai aku gituin. Terus kata dia, lu yakin katanya gitu gue tidur sama temen gue? Ya udah gue tidur sama temen gue aja. Dengan gampangnya kayak gitu. Secuek-cueknya laki-laki tuh nggak kayak gitu deh perasaan sama istri. Kayak gitu aku ngerasanya. Ya udah, nggak masalah. Selalu aku mikir ini bermasalah, tapi gue jadi nggak masalah. Kenapa kayak gini ya? Kenapa? Apalagi udah hamil kan, pikiran aku ya udahlah. Akhirnya pokoknya pas mantan suami aku pergi, dia bilang pergi sama acara kantor. Dia bilang tahun baruan. Tahun baru pertama itu kan Desember mau ke Januari. Tahun baru pertama dia harus ninggalin aku. Dia bilang acara kantor. Kebetulan di situ ada temen aku juga yang normal, beneran normal laki-laki. Dia ternyata ngajak si temen aku ini. Cuman temen aku ini ternyata di akhir dicerita, gue mau suami lu sembuh. Di akhir dia ngomong kayak gitu. Gue mau suami lu sembuh. Makanya gue harus ngomong sama lu Sin. Kayak gitu. Oke. Dia pergi ke puncak saat itu. Ternyata sama temen aku ini. Dan ternyata di situ ada pacarnya. Pacarnya yang sering dia bawa itu. Aku tanya dong. Lu di puncak apa enggak? Di puncak Sin. Sama siapa? Sama laki lu, kata dia gitu. Sama siapa laki gue?
awalnya nggak jawab. Oke. Temen aku ini karena temennya dia juga ya kan, nggak jawab awalnya sampai akhirnya gue minta tolong lu kasih tahu gue lu sama siapa di sana, laki gue sama siapa. Akhirnya dia bilang laki lu sama pacarnya. Yang mana ceweknya? Sedangkan aku gak ada kenal cewek lain kayak gitu kan. Terus enggak, bukan cewek sih, cowok yang sering dibawa. Lu bohong lu, nggak mungkin. Terus akhirnya sumpah Sin, lu suatu saat lu bakal dapetin itu, katanya gitu. Lu pasti bakal dapetin itu. Aku pendem sendiri sampai akhirnya dia pulang. Si suami aku ini pulang. Pas dia pulang, aku bongkar tasnya dong. Aku bongkar tasnya karena mau dicuci kayak gitu kan, mau aku bersihin. Aku nemuin itu kondom, ada yang sudah terpakai dan ada yang belum terpakai. Anjir, yang udah terpakai itu gimana bentuk? Itu kalau ngebayanginnya banget sebenarnya, cuman diselipin gitu loh sama dia. Yang udah dipakainya itu diselipin di tas kayak gitu. Terus gue harus cari kebenarannya. Gue nggak boleh ngomong, tapi gue harus cari kebenarannya kayak gitu. Gue nggak mau percaya sama satu hal yang gue belum tahu kebenarannya kayak gimana. Sampai akhirnya ada satu waktu dia alasan sama aku. Dia mau acara kantor juga. Itu di bulan Januari kalau nggak salah, Januari apa Februari. Gue mau acara kantor. Oh ya udah. Aku alasan, akhirnya pas dia udah pergi, aku alasan sama mertuaku. Aku mau ke rumah nenek aku dulu. Aku bilang, aku mau ada ngobrol sama nenek aku karena ada urusan. Padahal aku ngikutin dia. Karena aku saat itu aku difasilitasin juga sama dia kan. Aku bawa motor. Dia pun bawa motor kayak gitu. Jadi aku bisa ngikutin dia nih. Ngikutin si ini, cuman aku nggak sendiri saat itu, aku minta temenin sama temen aku yang perempuan juga kayak gitu. Dia ke tempat dugem dan aku nggak berani masuk ke situ karena aku ketahuan nanti kalau aku masuk. Aku tungguin. Aku kan udah izin sama mertua aku nginep kan. Pokoknya kalau suamiku pulang bilang aja aku nginep di rumah nenek aku bilang. Sampai aku tungguin di Indomaret deket tempat dugemnya. Dia keluar. Saat dia keluar, dia ke salah satu hotel sama si cowok itu. Ngapain ke hotel? Iya kan? Ngapain ke hotel? Pas dia masuk ke hotel. Masuk ke hotel itu. Dan aku ikutin ke hotel itu, bener-bener aku ikutin. Dan aku ngedenger itu suara lagi berdua. Akhirnya aku ketok. Dan keadaan mereka pakai handuk. Karena kan dikiranya kan orang hotel, ya kan? Namanya udah mabok, mereka berdua juga kan. Aku masuk, aku ketok, pas dia buka, dia kaget. Hanya satu pertanyaan yang aku tanya sama dia. Lu masih mau di dunia hitam lu? Atau mau jalan rumah tangga sama gua sama anak gua? Maaf Sin, gue gak bisa keluar dari dunia hitam gue. Pisah? Kata aku. Pisah. Gue lebih baik sama laki-laki daripada sama perempuan. Gue gak bisa. Yang penting gue udah punya anak kan. Gila, sakit banget dong. Sakit banget. Bukan sakit guanya, sakit dianya kayaknya. Iya. Dan itu udah pasti. Dan itu umur 5 bulan. Saat umur 5 bulan kandungan, 5 bulan di dalam kandungan anak aku pergi, aku cabut dari rumah situ. Karena memang belum bisa cerai, karena lagi ada dalam kandungan. Cuman dia nuntut aku, ya lu harus terima, lu pisah sama gue nanti setelah ini, tapi lu harus terima. Kalau gue tuh kayak gini. Oh, gue nggak bisa terima, sorry, gue mendingan cabut. Kata aku, gue nggak bisa hidup sama
aku gituin. Sampai jadi seolah-olah tuh dikumpulin lah keluarga aku sama keluarga dia. Dia nembak aku terus-terusan, dia bilang ini tuh karena dia bilangnya tuh pura-puranya dia mau seolah-olah aku yang salah. Oke, awal iya. Aku bilang terserah lu, kata aku gitu. Lanjut, lu mau ngomong apa? Iya, lu ngapain nginep di rumah nenek lu waktu kemarin, katanya gitu. Gini-gini segala macem dia omongin. Lo sebelumnya juga banyak temen lo laki-laki. Kan lo tahu sebelumnya kayak gimana. Setelah nikah ada gue main. Gue keluar aja enggak. Namanya tinggal di mertua. Pokoknya dia tembak terus. Sampai akhirnya ini semua penyebabnya karena gue nggak bisa sama lo. Karena apa, kata keluarganya dia kan? Karena anak ibu itu nggak suka sama saya, sukanya sama laki-laki. Saya nggak bisa. Aku. Jadi bener-bener udah ketahuan kayak gitu, lu nggak ada malunya. Bener-bener nggak ada malunya. Kayak minta maaf kayak. Dan setelah itu, setelah aku udah pisah sama dia dan aku balik ke rumah nenek aku, parahnya lagi dia bikin di TikTok apa di Instagram kayak gitu, video sama pacarnya tukeran celana. Jadi dia bikin kayak bikin konten challenge kayak gitu, dan itu tukeran celana, bener-bener tukeran celana. Aduh apaan sih, aduh geli banget gue. Lu nggak usah permaluin diri lu sendiri, gue juga malu kan, itu masih suami gue. Itu aku banyak banget yang nge-tag cerita, tau nggak, banyak banget yang nge-tag, kok suami lu kayak gini. Iya mungkin sama temennya, aku nggak bisa ngebongkar itu semua ke, masih ditutup-tutupin. Iya, hanya teman dekat aku aja. Tapi kalau teman-teman yang tahu aku pas pernikahan kan aku malu. Kayak gitu. Lu ngapain sih? Sampai akhirnya aku marah. Lu ngapain sih kayak gitu? Lu jangan diperlihatkan. Lu bukan siapa-siapa gue lagi. Gak usah ngatur gue. Ini mah dunia hitam gue, katanya gitu. Kan gue udah bilang dari awal, gue minta lu rubah, keluarin gue dari dunia hitam, tapi lu gak bisa keluarin gue dari dunia hitam. Gimana caranya gue mau ngeluarin lu dari dunia hitam sedangkan lingkungan lu masih kayak gitu? Iya kan? Kata aku kayak gitu lebih. Ya udahlah, ya udah. Akhirnya sampai melahirkan aku dijagain sama mertua aku karena memang harus pertanggungjawaban, keluarga aku minta itu. Pertanggungjawaban untuk, karena kan aku sesar waktu itu. Nah, aku harus ditanggung jawabin sama dia, tapi dia sedikit pun gak mau ngeliat muka aku. Dan sampai sekarang ya dibilang berhubungan baik. Oh masih berhubungan baik. Berhubungan baik. Cuman dibilang baik ya gak baik. Karena ending lo sama gue tuh gak baik. Lo gak menjelaskan kenapa lo kayak gitu. Cuman dia pernah cerita sama aku kalau dia kayak gitu. Ini pas di akhir nih. Gue ada di dunia hitam ini karena dulu gue pernah dapetin perempuan, tapi perempuannya kandungannya dia jadi bunting, si perempuannya ini. Dan kebetulan memang orang tuanya si laki ini nggak setuju kan, seperti yang tadi aku bilang. Dia nggak setuju, keluarganya. Makanya dan akhirnya katanya dia jadi stres, katanya gitu, stres. Akhirnya dia nggak mau sama perempuan lagi, jadinya sama laki. Dan pas sama aku pun sama. Pas sama aku dia bilang, Sin sorry, yang penting gue udah punya keturunan, udah cukup. Gue nggak akan pernah mau nikah lagi sama perempuan. Gue nggak akan mau lagi deket sama perempuan. Gue tetap sama dunia gue. Dan yang penting gue udah punya anak. Jadi anaknya ini cuman nutupin kedok. Tameng. Itu sih yang sakit banget. Jadi anak gue tuh cuman tameng, yang sampai dia sama keluarganya tuh minta itu anak untuk di dia. Oh enggak, makasih, gue juga bisa ngedain anak gue sendiri. Gitu. Tapi selama mereka kayak si pacarnya ini datang ke rumah, itu nggak pernah mergokin mereka melakukan apa? Enggak, karena aku nggak dibolehin keluar dari kamar selain kencing.
nggak pernah ada niat buat ngintip atau apa Karena gitu? memang juga belum ada kecurigaan yang gimana. Aku kan terakhir itu kan aku mergokin dia pas di hotel itu malah setelah kejadian puncak. Karena udah ada teman aku yang ngomong. Cuman aku nggak mau percaya gitu aja, ya kan. Jadi akhirnya aku telusurin sendiri, langsung dapet kayak gitu. Tapi selama ini gelagat dia sama pacarnya itu ada kayak kelihatan kayak melambai atau kayak gitu nggak sih Kak? Enggak, Biasa aja. biasa aja. Kalau itu lebih ke manly sama manly. Oh. Jadi gue laki lo laki, kayak gitu. Nggak banci. Jadi dia benar-benar lebih ke bis Oke. namanya. Jadi kalau bis itu kan bisa sama laki, bisa sama perempuan. Jadi bisa sama laki, bisa sama perempuan. Lebih ke kayak gitu kan. Kan biasanya kan kalau yang normal cengnya sama perempuan dong, nggak mungkin dong Bang Ale kalau sama laki ya kan ngaceng begitu. Oke. Nah, kalau dia kalau ngelihat cowok seksi kayak gitu. Tapi postur badannya kayak Laki banget. enggak, maksudnya si mantannya ini apa six pack kayak gitu nggak sih? Iya. Oh, jadi kayak yang benar-benar kayak yang binara di gym-gym gitu. Iya. Yang ya oknum sih ya, lebih ke oknum Oknum, kalau iya, kayak benar. gitu. Di tempat-tempat gym kan banyak yang kayak gitu ya. Cuman dibilang bagus banget badannya juga enggak juga sih, cuman ya laki banget aja. Di gym juga kebanyakan kayak gitu kan, laki banget taunya sama laki juga. Iya kayak gitu ceritanya Bang Ale. Terus setelah keluarga tahu nih, keluarga dia kan tahu nih, berarti kan kalau selama ini bahwa anaknya ini menyimpang. Yes, nggak percaya. Sebenarnya percaya mungkin. Karena jadi si mantan suami aku ini anak kedua tapi dia tulang punggung yang diandalkan di keluarga. Oh, oke. Jadi ya lo ibaratnya mungkin ditembaknya sama mantan suamiku gitu. Lo terima atau nggak terima, gue kan yang nyari duit. Ya udah lo terima aja. Gitu. Jadi ibunya yang nyangkal aku banget. Cuman kalau bokapnya lebih ke minta maaf atas perlakuan anaknya yang kayak gitu ke aku. Tapi kalau ibunya nggak ada minta maaf sama sekali. Cuman ya sampai sekarang yang ya udah gue bodo amat. Yang penting gue datang kayak lebaran, gue datang, anak gue perlu kenal sama bapaknya. Nanti suatu saat kalau memang anaknya ini tahu tentang bapaknya kayak gitu, biar anaknya aja yang ngajar, biar hukum karma itu yang berlaku. Lebih ke kayak gitu sih. Nah, yang jadi cowoknya suaminya? Jadi dia bisa jadi perempuan, bisa jadi laki. Enggak, jadi maksudnya yang mereka kan pacaran nih. Biasanya kan kalau yang pacaran gitu kan ada cewek ada cowok. Kalau temen aku sih, aku cerita dari temen aku ya, karena kan kalau kayak gitu kan aku pas gininya kan nggak ngeliat kan. Tapi itu pas temen aku cerita, jadi mereka gantian. Oh, tapi nggak pernah diperiksa gitu. Dipegang kan kelihatan kan kali kalau udah Kan habis itu nggak hubungan. oh iya Setelah tahu. Gila ya. coba tapi kentutnya nggak ini apa namanya pernah dengar kentutnya dong gitu kan Biasa aja. biasa aja kayak kentut pada Iya, apa namanya perut gitu. Tapi Bang Ale pernah deket nggak sama? Pernah temenan nggak? Pernah punya temen nggak? Kalau temen nggak ada ya. Kalau pacar ada. Kalau temen nggak ada. Nggak ada sih kayaknya. Kalau banci ada, banci kayak gitu. Kalau banci kan bencong. lekong gitu kan. Beda. Dia kayak laki-laki tulen, tapi nggak tulen. Kayak gitu.
Oke. Ada perlu ditambahkan lagi Kak kira-kira? Diraba. Ya bener dong. Gue curiga nih ya, laki gue nih jangan-jangan boti ya sebutannya kalau jadi cewek perempuannya. ya. Boti jangan-jangan pas lagi berhubungan gue coba pas peluin. Masalahnya pas lagi berhubungannya itu kan jarang dan berhubungannya itu sebelum aku tahu. Coba pas setelah tahu nggak mau juga sih gue. Oke, kalau gitu Kak Cindy. Tapi sekarang Kak Cindy udah menikah lagi ya? Udah, Alhamdulillah ya. Udah ada. Berarti yang juga. Itu pernikahan pertama dan yang sekarang ini pernikahan kedua. Alhamdulillah. Anaknya udah umur berapa berarti Kak Cindy? Anak aku sekarang umurnya 4 tahun mau 5 tahun. Anak dari dia ini? Anak dari yang si bapaknya oknum ya. Iya. Oke. Kalau gitu ya sehat doain selalu. aja semoga anak aku nggak kayak dia ya, karena laki-laki juga. Oke. Kayak gitu. Iya. Ya mudah-mudahan sehat selalu dan menjadi kebanggaan orang tuanya ya. Amin. Kita doakan. Amin. Oke, kalau gitu Kak Cindy terima kasih. Oke, Oke, JPKers, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Cindy dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Cindy. Sama-sama. Yang kuat ya kau. Udah kuat banget. Oke Kak Cindy, terima kasih. Sama-sama. Dan sampai jumpa.